Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang di Mipaba TV. Jumpa kembali dalam podcast yang edukatif, motivatif, dan juga inspiratif. Bersama saya Triska Vita, inilah podcast Paradigma. Berbicara tentang dunia pendidikan, khususnya pendidikan agama Islam, sepertinya sudah tidak asing lagi bagi kita mendengar kata pondok pesantren. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana sih atau seperti apa sih jika kita belajar di pondok pesantren itu. Berdasarkan pengalaman yang mungkin nanti bisa menjadi inspirasi untuk kita semua, tentunya dari seseorang yang luar biasa istimewa, yakni Gus Muhammad Ilyasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabarnya Gus? Alhamdulillah saya. Alhamdulillah sehat nggih. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami dalam podcast Paradigma ini. Nah, mungkin nanti kita di sini akan sharing atau ngobrol santai mawon nggih. Sampun Nggih. tegang-tegang. Nggak apa-apa. Mboten. Kalau mboten tegang. Kadosnya saya Nggih. yang tegang. Monggo. Nggih, tapi sebelumnya mungkin Gus Yasin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada ayah, bunda, ahi, ukhti atau teman-teman yang ada di rumah yang mungkin bisa dibagikan sedikit background atau latar belakangnya. Monggo. Nggih, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Muhammad Ilyasin. Di sini sebagai santri alumni MI Ismailiyah Paradigma Baru tahun 2010. Di angkatan insya Allah angkatan kelima dari Mipaba. Mungkin singkat saja seperti itu nggih. Nggih, mungkin dari latar belakang pendidikan. Ya, latar belakang pendidikan seperti yang saya sebutkan di awal, itu saya MI di sini di Mipaba Ismailiyah Paradigma Baru Penarip ini. Itu masuk tahun 2004. Kemudian lulus alhamdulillah tepat waktu tahun 2010. Kemudian setelah itu saya melanjutkan di SMPN 4 Kota Mojokerto yang berada di Jalan Jawa. Setelah di SMPN, kebetulan tradisi di keluarga saya itu ketika SMA semuanya itu berada di pondok pesantren. Jadi saya MA di MA swasta Darussalam, yakni di pondok pesantren Krempiang atau Miftahul Mubtadiin yang ada di Tanjung Anom Nganjuk. Kemudian di sana 3 tahun menempuh pendidikan kurikulum madrasah aliyah swasta. Setelah itu melanjutkan di S1 atau sarjana mengambil di Universitas Brawijaya yang ada di Malang dengan jurusan peternakan sesuai dengan keinginan orang tua. Dan di sana tidak hanya di Universitas Brawijaya, jadi saya juga kembali ke pesantren lagi. Jadi tidak ngekos ataupun jadi marbot masjid ataupun yang lainnya. Jadi saya melanjutkan di Pondok Pesantren Sabilur Rasyad Gasek asuhan Ki Haji Marzuki Mustamar, Ketua PBBNU Jatim pada tahun ini, periode ini. Oh, jadi masuk kuliah terus masuk ke pondok juga sampai lulus Iya, nggih. benar, alhamdulillah lulus. Sampai lulus Ya, di pondok baru juga. sudah kemarin sebenarnya. Karena terkendala corona, jadi tertunda selama 1 tahun lebih itu wisuda saya. Nggih. Alhamdulillah saat ini juga menempuh pasca, jadi kebetulan di tempatnya saudara yakni di Al-Khazini Buduran, Sidoarjo, saya mengambil di sana S2 jurusan manajemen pendidikan Islam. Ini baru masuk istilahnya. Semoga lancar. Ya, amin amin amin. Nggih, dari tadi kan pas waktu MA nggih, Nggih. mulai masuk ke pondok. Kalau dari Gus Yasin sendiri pas di pondok itu khusus ambil jurusannya tahfidz atau apa? Ya, jadi ketika di Madrasah Aliyah itu Nggih. di sana di Krempiang itu peraturannya dari pondoknya, dari tradisi di pondoknya itu boleh menghafalkan Al-Qur'an setelah selesai menempuh pendidikan salaf. Tapi karena saya di sana hanya kurikulum, jadi belum bisa mengambil tahfidz ataupun yang lain-lainnya, hanya pendidikan kurikulum juga ditambah kitab seperti pondok pesantren pada umumnya. Tapi alhamdulillah untuk dasaran itu menurut saya sudah cukup lah. Kalau memang personalnya itu bisa mengikuti. Jadi seperti itu. Kalau di pas kuliah sendiri Gus, itu pengalaman di pondoknya seperti apa? Ya, kalau di kuliah sendiri itu sebenarnya tergantung niat kita di awal. Cik. Jadi Mbah Yai dulu tanyanya begini,
kamu ke Malang ini niatnya kuliah apa mondok? Atau mondok sambil kuliah atau kuliah sambil mondok. Nah, itu yang dipertanyakan paling awal. Karena dengan niat tersebut orang itu kan bisa dilihat nanti ke belakangnya itu bagaimana, insya Allah dari niat. Karena innamal a'malu bin niat. Jadi alhamdulillah dulu memang semester 1, semester 2, semester 3 itu masih adaptasi dari dunia pesantren yang begitu istilahnya di SMA dulu itu sangat salaf kental. Nah, ini salaf nih kenapa? Nggih, pendidikan salaf pondok pesantren salaf itu lebih ke mengikuti metode yang zaman dulu. Jadi ada sorogan, bandongan, kemudian ya istilahnya lebih ke metodenya. Kemudian kitab-kitab yang dikaji juga seperti itu. Nah, kebetulan setelah keluar dari SMA, kemudian kuliah juga mondok di Ngasek itu cukup perlu waktu lah istilahnya untuk adaptasi. Dikarenakan jurusan saya peternakan itu alhamdulillah banyak praktikum, banyak laporan ya. Namanya perkuliahan kebetulan juga negeri. Jadi mengatur waktunya yang cukup kesulitan pada awal-awal ini. Semester 1, 2, 3. Jadi pernah pada semester 3 itu kebetulan ada kendala hingga beberapa nilai itu agak turun seperti itu. Jadi kemudian normal lagi itu di semester 4. Semester 4 alhamdulillah kuliah sudah jalan, pondok juga jalan. Adaptasi. Alhamdulillah. Jadi memang adaptasi itu perlu karena yang awalnya itu cukup santai hanya di pondok pesantren, tidak perlu mikir-mikir yang lainnya, praktikum dan sebagainya, tapi kebetulan ini masuknya di peternakan, Universitas Negeri, Universitas Brawijaya yang sangat sibuk sekali. Jadi kurang lebih 3 semester saya baru bisa adaptasi. Jadi menyesuaikan jamnya pondok bagaimana dengan jam kuliah bagaimana. Karena sedikit mengulik di Universitas Brawijaya saya itu praktikum itu tidak hanya pagi hari. Jadi kebanyakan malah sore hingga dini hari. Jadi waktu termakan itu banyak di sana. Akhirnya pondoknya banyak kalah seperti itu. Terus istirahatnya juga terganggu pastinya? Pastinya, cuman ya kalau sudah tekanan kan biasanya itu bisa saja gitu loh. Maksudnya tidak tidur dengan beberapa jaga waktu itu kuat karena otak itu serasa berpikir terus. Tapi alhamdulillah kalau di pondok itu pasti nyaman dan nyamannya itu mudah untuk sekali istirahat dan sebagainya seperti itu. Tapi biasanya kan kalau kuliah itu pasti kan yang banyak praktek ataupun sibuk-sibuknya kita itu kan di semester tua. Ini pribun. Ya, kalau menurut saya bukan hanya di semester tua. Jadi mulai semester 1 itu perkenalan praktikum. Ya, semisal ada diagramnya itu alurnya itu rendah dulu, kemudian baru naik. Puncaknya itu di semester 3, 4. Kalau di perkuliahan 3, 4 itu full praktikum. Bahkan 1 minggu bisa sampai 8 atau 9 kali praktikum. Jadi makan banyak sekali waktu pada saat praktikum itu. Belum juga mengerjakan laporannya. Laporan-laporan tulis tangan itu banyak sekali zaman saya kuliah itu. Jadi alhamdulillah kalau sekarang mungkin laporannya itu lebih banyak ke mengetik. Dan kalau mengetik kan sudah bisa dipastikan banyak kopasnya, banyak ya ambil literasinya tinggal kopas, Ctrl C, Ctrl V seperti itu. Beda sekarang dengan menulis. Dibantu dengan Google juga. Ya, kemudian turun lagi diagramnya itu alurnya mulai semester 5, semester 6 itu mulai PKL. Nah, itu sudah surut istilahnya. Kuliahnya SKS-nya sudah banyak yang terpenuhi, akhirnya mengambil matkul yang sedikit, otomatis praktikum juga sedikit seperti itu. Jadi barangkali bisa dibagikan cerita tentang bagaimana perbedaan antara ketika mondok di SMA yang di MA dengan mondok pas kuliah. Maksudnya selain mengatur waktu. Oh ya. Jadi ketika di SMA itu kita kan hanya fokus satu, sekolah, kemudian jamnya ngaji pun tidak ada yang bakal bentrokan dengan sekolah. Karena memang di satu tempat, satu yayasan, satu naungan, jadi jamnya itu sudah teratur, di mana pagi setelah subuh, kalau di Krempiang itu subuhnya jam 4 pagi. Jam 4 sudah dibangunkan, mulai subuhan, setelah subuhan kurang lebih jam setengah 6 hingga jam 6 atau jam 6 lebih sedikit itu waktunya belajar. Belajar kemudian persiapan sekolah, berangkat sekolah itu jam 8 di sana. Jam 8 hingga selesai, kemudian istirahat, sholat duhur.
Dan sampai malam pun bergulir seperti itu terus, tidak ada yang bakal bentrokan. Jadi kita tidak perlu mengatur waktu untuk diri kita sendiri, itu sudah diatur oleh sistem yang ada di pesantren tersebut. Jadi enaknya di SMA itu seperti itu, mondok di SMA. Nah bedanya dengan yang di kuliah, lembaga pendidikan kuliah, kemudian lembaga pendidikan mondoknya itu juga berbeda. Dalam artian pondok itu ketika saya kuliah, wajib ngaji setelah subuh, kemudian ba'da maghrib hingga kurang lebih jam 9 atau jam 10. Nah ketika jam-jam itu biasanya praktikum-praktikum itu datang semua. Jadi jam-jam ba'da maghrib dan sebagainya itu banyak praktikum. Nah oleh karena itu akhirnya harus istilahnya milih salah satu. Tapi karena tujuannya benar mondok dan kuliah, jadi pada semester-semester awal sepertinya dulu saya mengutamakan kuliahnya dulu. Dikarenakan ya apa ya, pikirannya itu masih kalau nggak praktikum ambisi, otomatis nggak lulus seperti itu. Jadi kalau mengaji insya Allah bisa mengikuti, kebetulan di tempat saya itu ngajinya selalu live streaming, jadi bisa mengikuti setelah praktikum, nempel kitabnya dan sebagainya. Tapi ya begitu, harus menyisakan waktu di malam hari untuk melakukan itu. Karena ada live streaming juga terbantu juga. Ya itu salah satu positifnya adanya teknologi live streaming. Ya. Mungkin dari Gus Yasin sendiri kan mondoknya itu tidak hanya di satu tempat. Iya. Kalau orang taunya itu sebagian besar orang lah taunya pondok adalah tempat untuk menuntut ilmu agama. Iya. Tapi kalau menurut Gus Yasin sendiri yang memang dari kecil sudah berada di lingkungan pondok, kemudian dari MA kuliah juga ada di pondok, itu arti pondok dari Gus Yasin, dari sudut pandang Gus Yasin itu seperti apa? Kalau secara umum pondok pesantren kalau pondoknya saja itu kan dari bahasa Arab funduk. Funduk itu tempat menginap, penginapan lah istilahnya. Kemudian pesantren itu kan asal katanya asal katanya santri. Kemudian di depannya ketambahan pe dan belakangnya ketambahan an. Akhirnya pesantrian umumnya menjadi pesantren. Jadi kalau santri itu kan pada umumnya adalah orang yang belajar, orang yang mencari ilmu agama. Nah, kalau ditulis di Arab niki sing umum, pada umumnya di pondok-pondok pesantren itu mengartikan santri itu seperti ini. Ada huruf sin, nun, ta, ro, dan ya. Huruf sin itu salah satu pendapat mengatakan salah satu pendapatnya ulama atau apa enggak tahu ini, karena sudah ada dari seperti itu. Sinnya itu ada, yang pertama adalah salikun ilal akhirah. Jadi orang yang menempuh menuju jalannya akhirat. Karena santri kan pada umumnya itu ngaji, tidak ada yang lainnya. Kemudian kalau pendapat yang kedua, sinnya itu adalah safikul khairi. Safikul khairi adalah pelopor kebaikan. Jadi santri harus bisa menjadi yang mempelopori menjadi kebaikan seperti itu, mempelopori kegiatan-kegiatan yang baik. Kemudian nun ini yang pertama adalah naibun anil masyayikh. Jadi santri itu pasti mengikuti masyayikhnya, para guru-gurunya. Dalam artian guru yang memberikan petunjuk yang benar, bukan guru yang salah. Karena pada saat ini ngapunten nih, banyak guru-guru yang terkadang hanya mendoktrin, hanya salah mengarahkan. Bahkan masalah agama itu yang paling penting, karena agama itu ada dasarnya, ada dalilnya, ada Al-Quran dan hadis, itu tidak boleh dilupakan. Kemudian kalau nun pendapat yang kedua adalah nasibul ulama, yakni pewaris para ulama, pewaris para masyayikhnya. Kemudian huruf ta adalah tarikun anil ma'asi, yakni orang yang meninggalkan maksiat. Jadi kalau santri, pada umumnya santri itu putra dan putri pasti dipisah. Nah, karena di sana itu di pondok pesantren kalau dipisahkan otomatis mengurangi bentuk maksiatnya. Nah, utamanya maksiat melalui mata, maksiat melalui yang lain-lainnya, anggota tubuh yang lainnya. Seperti itu, meninggalkan maksiat. Ini salah satunya kalau di pesantren itu kan, makanya ada yang mengatakan begini, di pesantren seburuk-buruknya anak yang ada di dalam pesantren itu masih lebih baik daripada anak yang di luar. Karena apa? Kalau ada di dalam pesantren tidak jamaah sholat itu sudah dihukum. Nah, kalau di luar bagaimana? Kita tidak tahu dalam hal
dia melaksanakan sholat atau tidak. Nah, seperti itu. Ada yang pondok dilarang tidak memperbolehkan merokok, ada yang memperbolehkan dan sebagainya. Peraturannya itu saya kira kalau di dalam pesantren itu jauh lebih baik daripada di luar pesantren. Kemudian setelah huruf ta, yakni huruf ro. Ro itu rohibun anil khairat, yakni cinta melakukan kebaikan. Jadi seneng ibadah, seneng sholat, seneng sholawatan, syakir-syakir mania seperti itu, dan yang lain-lainnya. Terus kemudian yang huruf terakhir adalah huruf ya, yakni yarjus salama, mengharapkan keselamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Jadi selalu mengharapkan keselamatan dalam perkara agama, dunia dan akhirat. Makanya di pondok yang salah satu keunggulannya pondok pesantren itu ilmunya sambung mulai dari gurunya tersebut hingga insya Allah Rasulullah itu selalu sambung. Makanya kalau mencari pondok pesantren kita harus melihat terlebih dahulu siapa kiainya, backgroundnya bagaimana, dulu ngajinya di mana, apakah itu benar nasabnya atau sanad keilmuannya bisa sampai Rasulullah atau tidak. Karena sanad itu sangat penting sekali. Dengan terputusnya sanad berarti keilmuan tersebut kan masih dipertanyakan seperti itu. Ini seperti ada lampu dan lampu berjajar. Lampu berjajar itu tidak bisa hidup salah satunya kalau tidak gandeng, tidak sambung kabelnya seperti itu. Jadi hidupnya ilmu itu dengan adanya sanad. Seperti itu. Itu definisi santri. Kalau secara umum pondok pesantren berarti kan tempat seorang santri itu menuntut ilmu seperti itu. Tapi juga kalau menuntut juga kurang tepat karena ilmu itu tidak salah, tidak perlu dituntut seperti itu. Jadi tempat mencari ilmu agama pada khususnya. Ilmu. Ya, seperti itu. Kalau menurut Gus Yasin sendiri itu baiknya mulai kapan kita masuk atau belajar di pondok pesantren? Apakah dari lulus MI, MTS, MA atau bahkan sebelumnya? Iya. Sebenarnya semuanya ada plus dan minusnya pastinya. Ada positif negatifnya. Kalau menurut saya pribadi itu waktu ketika MTS atau MA lah atau aliyah itu waktu yang sangat baik untuk belajar. Karena di sana ketika sudah masuki waktu atau masa-masa kuliah, umur-umur kuliah, itu pikirannya sudah tidak bisa fokus kepada pelajaran. Karena pikirannya pasti kalau tidak kerja ke yang lain-lainnya seperti itu. Kalau untuk ketika MI itu menurut saya lebih baik yang masih proses belajar mengajar seperti di Mipaba ini. Di Mipaba ini ketika mulai kelas 1 sampai kelas 6 itu ada program mondok dalam 1 tahunnya. Mulai kelas 1 ada 3 hari mondok di sekolah. Kemudian kalau sudah kelas 6 akan mondok selama 41 hari untuk pematangan syariat agamanya, yakni pelaksanaan sholat, praktek sholat, wudhu, kemudian yang lain-lainnya itu kita selesaikan di MI. Jadi ketika dia MTS, sholatnya sudah benar, wudhunya sudah benar, ibadahnya sudah benar, membaca Al-Qurannya insya Allah sudah benar juga. Seperti itu. Jadi ketika MI, saya kira untuk proses belajarnya itu adalah belum bisa full. Karena ya namanya anak MI kan masih proses belajar lebih juga ke bermain. Orang tua juga, karena kan kalau di pondok tidak bisa pulang. Ya benar. Kalau sudah MTS itu pikirannya sudah berbeda lagi, seperti itu. Berbeda dengan anak-anak MI. Seperti itu. Dan mungkin ada juga yang mengatakan kalau memang belajar di pondok pesantren dari kecil itu memang lebih baik, karena kan kalau kita belajar sedari kecil ada istilah seperti mengukir di atas batu. Ya. Karena kan menjadi kebiasaan nggih Gus nggih? Nggih, mengukir di atas batu lebih mudah daripada mengukir di atas air. Jadi mengukir di atas batu itu pasti bentuk, kalau di atas air akan hilang kembali seperti itu. Lurus. Karena dulu juga ini pengalaman pribadi saya, memang dulu di lingkungan saya itu masih masih jarang sekali yang belajar di pondok pesantren. Jadi dulu memang sempat saya disuruh sama orang tua untuk belajar di pondok. Tetapi saya sempat menolak karena dulu kan taunya kalau belajar di pondok itu nggak bisa pulang, takut jauh dengan orang tua. Terus
akhirnya kami menolak dan terasanya kalau sudah lulus seperti sekarang ini lebih ke kenapa dulu saya nggak mondok ya, karena kan lebih apalagi saya masuk di MIPABA ini di lingkungan pondok dan teman-teman juga banyak yang lulusan pondok. Ketika beliau-beliau bercerita tentang pengalaman yang ada di pondok itu kayak saya juga antusias untuk mendengarkan. Kenapa ya, ternyata saya masih banyak sekali yang perlu dipelajari. Kenapa saya dulu nggak mondok? Jadi mungkin ahi ohti ayah bunda lebih kami lebih menyarankan untuk belajar di pondok karena nanti mungkin bisa menimba ilmunya itu bisa lebih banyak di pondok. Seperti itu. Ya, tapi sekali lagi mondok itu tidak ada batasan waktu, tidak ada minimal belajarnya kapan. Jadi kapanpun, umur berapapun, insya Allah kalau mau mengaji berarti hitungannya dia sudah mondok, dia itu sudah menjadi santri. Karena katanya dawuhnya Gus Mus, Mustafa Bisri adalah siapapun yang berakhlak santri, dialah santri. Jadi bukan hanya yang ada di pondok. Seperti itu. Ya, karena juga sekarang dengan kemajuan teknologi yang ada bisa mengaji tidak hanya di pondok, mungkin bisa melalui kajian-kajian dari YouTube juga bisa sekarang Gusnya. Tapi juga ada plus minusnya. Jadi dikarenakan kan kita tidak bertemu langsung kepada beliaunya yang mengaji di sana, itu ya perlu adanya kita istilahnya izin kepada beliaunya yang kita ngajeni itu untuk menimba ilmu kepada beliau meskipun itu hanya dari YouTube. Karena agar menyambung itu tadi, kabelnya itu biar bisa nyambung, lampunya bisa hidup, seperti itu. Nah, bedanya pendidikan di dalam pesantren dengan yang umum, salah satunya adalah di pesantren itu ada namanya barokah. Nah, barokah ini didapatkan ketika di pesantren tersebut kan ada yang namanya khidmah. Khidmah itu adalah mengabdikan dirinya untuk pesantren, untuk gurunya. Jadi di sana akhirnya ketika pulang dia mendapatkan keberkahan tersebut. Jadi ilmu kalau ada seorang masyayikh mengatakan begini, kalau ingin mendapatkan kepintaran itu adalah dengan rajin dan istiqomah belajar. Kemudian kalau ingin mendapatkan keberkahan berarti harus mau berkhidmah, mengabdi, baik itu kepada pondoknya, kepada agamanya, kepada gurunya dan yang lain-lainnya. Kalau ingin manfaat berarti harus taat yang ada peraturan yang ada di dalamnya, yang ada di dalam pesantren tersebut. Nah, ketika tersebut itu bisa tercapai kalau bisa melaksanakan yang pertama taat, khidmah, kemudian yang ketiga adalah rajin belajar dan istiqomah. Jadi seperti itu. Itu di pondok pesantren. Di pondok pesantren. Kalau susah senangnya santri ketika belajar di pondok pesantren. Ya. Santri ketika belajar di pondok pesantren itu kan diajarkan namanya kemandirian. Jadi mulai mengatur keuangan, mencuci baju sendiri, kemudian bersih-bersih lemarinya sendiri dan sebagainya itu serba mandiri. Jadi di sana benar-benar diajarkan mandiri, bagaimana nanti hidup itu tidak bergantungan kepada orang lain. Jadi santri ya namanya santri, hidupnya itu sudah seperti bermasyarakat. Jadi ada orang yang A, ada orang yang sifatnya B, ada yang sifatnya itu pasti ada di pondok pesantren. Jadi tinggal bagaimana kita mau ikut komunitas yang mana, seperti itu. Nah, dengan seperti itu kita bisa memilih sendiri, kita bisa menilai diri kita sendiri, kita cocoknya gabung kemana. Tapi sebisa mungkin harus bisa yang mengajak ke yang kebaikan, seperti itu. Nah, susahnya ya istilahnya kalau sedihnya di pesantren. Sedihnya di pesantren itu kalau kirimannya telat. Karena kan ya namanya rezeki orang tua itu kan terkadang tidak pasti seperti itu. Nah, akhirnya terkadang ya perlu namanya tirakat, puasa karena tidak ada sangu dan sebagainya seperti itu. Ya susah senangnya seperti itu. Dan susahnya lagi ketika mau boyong. Itu rasanya berat sekali kalau menjadi santri itu. Ya karena kita sudah terbiasa dengan kehidupan yang seperti itu, berteman dengan orang sebanyak itu, membangun komunitasnya sendiri, tapi kemudian kita harus keluar, kita harus berjuang sendiri-sendiri, terjun ke masyarakat di kehidupan yang selanjutnya seperti itu. Jadi itu berat sekali untuk melepas seperti itu. Kalau
Mungkin barangkali ada pengalaman yang menarik untuk diceritakan atau yang memang susah dilupakan karena itu sangat menarik, bisa dibagikan kepada teman-teman yang ada di rumah mungkin. Kalau di pesantren yang menarik itu ya bukan menarik sih, sebenarnya lebih ke taat peraturan. Jadi kalau di pesantren sebisa mungkin taat peraturan. Ya, contoh ketika dulu teman saya di SMA, kan pondok manapun tidak ada yang memperbolehkan atau mengizinkan melegalkan yang namanya pacaran ataupun surat-suratan. Itu sangat terlarang, ilegal. Jadi kebetulan ada teman satu kelas saya dulu itu ya enggak tahu kenapa. Kalau di pondok anaknya baik-baik saja, tapi ketika liburan di rumah ternyata ketahuan pengurus, istilahnya ya enggak tahu pacaran apa enggak, tapi yang intinya adalah bertemu dengan santri putri. Jadi dengan seperti itu, jadi di pondok pesantren tersebut karena sudah melarang, mengilegalkan pacaran, jadi peraturan harus tetap ditetapkan, harus tetap dijalankan. Jadi anaknya tersebut akhirnya dipanggil oleh dalem dan tidak disuruh milih keluar dari sini atau tidak lulus. Tapi karena kan zaman dulu itu malunya anak itu ketika dipanggil Mbah Yai karena kasus. Jadi setelah itu dia benar-benar tobat. Jadi seperti itu. Mungkin karena memang jalannya seperti itu ya. Jadi di pesantren itu hal-hal yang seperti itu mudah sekali ketahuan. Entah bagaimana caranya. Seperti yang melanggar peraturan itu mudah sekali ketahuan. Terus kemudian ada teman saya dulu kan yang di SMA dulu kan nggak boleh merokok. Peraturan di pondoknya itu tidak boleh merokok. Dia sembunyi-sembunyi merokok di ujung dapur. Itu selang 3 hari ketahuan. Tidak tahu siapa yang mengabarkan, tidak tahu siapa yang istilahnya kalau sekarang cepu ya. Tapi karena itu kan memang kesalahan dia sendiri ya ketahuan. Akhirnya dihukum, hukumannya adalah digundul. Kalau merokok di sana itu digundul seperti itu. Makanya alhamdulillah keluarga saya sendiri meskipun ayah saya dulu perokok berat, tapi berpesan kepada anak-anaknya tidak boleh merokok. Makanya sampai saat ini alhamdulillah saya tidak pernah merokok, tidak pernah. Alhamdulillah. Atau tidak juga ingin sama sekali untuk merokok, tidak ada keinginan ke sana. Entah nanti beberapa tahun lagi atau tidak, itu wallahu a'lam karena itu sesuatu yang tidak diketahui. Jadi seperti itu. Jadi banyak sekali pengalaman-pengalaman yang istilahnya itu di luar nalar. Di pesantren itu ya itu tadi kembali lagi keberkahan, kemanfaatan ilmu itu kembali ke dirinya santri tersebut. Mau berkhidmah, mau taat, mau rajin dan istiqomah atau tidak, seperti itu. Jadi kembali ke dirinya masing-masing. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Benar. Karena kan dulu pengalaman Gus di pondok pesantren juga sangat banyak dan sekarang juga tinggalnya di lingkungan pondok pesantren. Di As-Solihiyah sendiri kan ada pondok pesantren As-Solihiyah. Mungkin bisa dikenalkan kepada teman-teman yang ada di rumah? Iya. Kebetulan di Penarip ini ada yang namanya pondok Penarip atau pondok pesantren As-Solihiyah. Nah, saya cerita sedikit sejarahnya. Mungkin ada yang salah, nanti bisa dikoreksi. Pondok pesantren As-Solihiyah ini didirikan oleh Mbah Yai Ilyas Soleh. Mbah Yai Ilyas Soleh ini merupakan keturunan dari Mbah Abu Bakar Batoil Ba'asyin, yang mana beliau domisilinya awalnya adalah di Kesesi Pekalongan. Nah, kemudian beliau merantau ketika sudah umur kurang lebih 50 atau 60 tahun itu hingga sampai di Mojokerto sini. Jadi pada awalnya beliau itu bukan di Penarip. Jadi berpindah-pindah. Pada awalnya ada di sekitar kemasan Masjid Al-Mubarok. Kemudian juga di Sinoman sini, Sinoman Keranggan Kota Mojokerto. Nah, pada akhirnya beliau mendirikan pondok pesantren di Penarip ini. Jadi beliau di Mojokerto ini berguru kepada yang namanya Mbah Yai Rofi'i yang makbarohnya ada di Pekuncen, di sebelahnya Masjid Pekuncen, dekatnya MI Nurul Huda II. Jadi di sana itu Mbah Ilyas Soleh menempuh belajar juga setelah sudah umur 50 atau 60 tahun. Kemudian akhirnya oleh Mbah Rofi'i itu dijodohkan dengan putrinya yang namanya Mbah Sofuroh.
Nah, dengan Mbah Sofuro ini beliau menikah, kemudian pernah berdakwah yang saya sebutkan tadi di Masjid Al Mubarok, kemudian di Sinoman. Tapi di dua tempat tersebut ternyata kurang cocok, sekiranya seperti itu. Jadi akhirnya pindah ke yang namanya Desa Penarip sini. Nah, di Desa Penarip sini ternyata beliau cocok dengan kondisi lingkungan masyarakat yang ada. Nah, kemudian di sini beliau mendirikan pesantren yang entah dulu namanya langsung As-Solihiyah atau tidak, wallahu a'lam. Karena nggih tahun itu kurang lebih nggih tahun 1889. Karena menurut salah satu buku yang narasumbernya adalah putra atau keturunan-keturunannya beliau yang lebih dekat, itu beliau lahirnya kurang lebih tahun 1810-an. Jadi kemudian pindah di Penarip ini sekitar tahun 1870-an sekian. Kemudian baru mendirikan pondok pesantren sekitar 1880 sekian itu. Nah, itu dulu kalau di keterangan buku tersebut itu baru mendirikan hanya musola. Nah, jadi yang ada di Penarip ini sebenarnya musola dulu. Masjid yang ada di Penarip, Masjid As-Solihiyah ini sebenarnya masih baru. Di kurang lebih berdirinya tahun 1980-an lah, itu masjid baru ada. Nah, kemudian setelah itu beliau mendirikan pesantren, ternyata banyak sekali yang ingin mondok di sini. Jadi utamanya adalah dari santri-santrinya, guru-guru beliau yang dari daerah Cirebon, daerah Jawa Tengah, itu banyak sekali pada zaman itu. Kemudian beliau wafat kurang lebih tahun 1941. Itu menurut di buku yang karangannya Pak Yusuf Sinten. Yusuf Sinten Supe kula. Jadi di sana disebutkan seperti itu. Kemudian nama aslinya kan beliau Ilyas. Nama aslinya beliau Ilyas, setelah haji berubah menjadi Solih, karena pada umumnya dulu kiai-kiai dahulu itu ketika setelah berangkat haji namanya berubah. Jadi namanya dari kecil adalah Ilyas, kemudian setelah haji berubah menjadi Solih. Nah, setelah beliau wafat digantikan oleh putra beliau yang bernama Ki Haji Muhammad Ismail. Nah, Ki Haji Muhammad Ismail ini keturunan Mbah Ilyas yang terakhir insya Allah. Jadi yang laki-laki yang terakhir. Jadi dari Mbah Sofuro. Nah, kemudian Mbah Ismail ini hidupnya tidak lama. Jadi beliau wafat kurang lebih tahun 1969. Jadi pada saat itu kemudian dilanjutkan oleh mantu-mantu, karena anak yang laki-laki itu yang masih kecil-kecil. Contohnya ayah saya Ki Haji Rofi itu pada saat itu kurang lebih masih umur 3 tahun. Beliau lahir 6 tahun. Beliau lahir 1963. Kemudian ada kakak beliau yang kurang lebih lahirnya 1950-an. Jadi belum ada yang bisa mengemban pesantren. Diserahkan kepada mantu-mantunya, yakni ada Ki Haji Adnan Mu'in dan juga Ki Haji Sodik Muslim. Itu mantu-mantu beliau. Pada saat periode itu Pondok Penarip ini dipegang oleh mantu-mantunya. Kemudian ketika selesai pendidikan di pesantren, ayah saya Kiai Rofi itu kembali kurang lebih tahun 1981 atau 1982. Jadi pada awal-awalnya itu beliau ikut mengajar di pondok pesantren yang ada di Senoman. Tapi pada tahun 1985 itu beliau ditarik di sini untuk ngopeni, untuk merawat istilahnya pesantren yang ada di rumahnya ini. Jadi begitu. Kemudian kalau perkembangannya sampai saat ini Pondok Pesantren As-Solihiyah ini sudah ada lembaga pendidikan formalnya mulai dari MI dan juga MTS. Kalau non formalnya ada pondok pesantren, madrasah diniyah, juga ada TPG. Kemudian sedikit saya lupa tadi, Mbah Yai Ismail, putranya dari Mbah Soleh itu memperistri putri dari Mbah Yai Abbas yang dari Buduran Sidoarjo Al-Khazini. Jadi bernama Mbah Fatimah. Nah, pesariannya ada di Penarip. Di keluarga Penarip ini masih ada hubungan darah, ada hubungan dengan pesantren yang ada di Buduran, seperti itu. Jadi yang di Penarip ini ada komplek makam, itu yang pertama yang paling
barat itu adalah Mbah Fatimah, kemudian ada Mbah Ismail, Mbah Soleh, juga Mbah Rifaatin. Nah, yang Mbah Sofurah tadi yang saya sebutkan di mana? Mbah Sofurah dimakamkan di Losari, makam panjang Mojokerto. Nah, yang Mbah Rifaatin ini menjadi apa kok bisa disarekan di situ? Nah, Mbah Rifaatin ini menjadi istri terakhirnya Mbah Soleh Ilyas sebelum wafat. Jadi Mbah Ilyas Soleh itu kurang lebih mempunyai, kalau tidak salah, ada 3 istri seperti itu. Kurang lebih sejarahnya seperti itu. Jadi di sini alhamdulillah sudah ada formalnya, juga ada non formal. Dimulai perkembangan zaman mengikuti akhirnya adanya pendidikan formal. Kalau dulu sebelum tahun 2004 itu masih ya pondok pesantren saja seperti itu. Jadi MI ada itu kurang lebih 2003 2004. Setelah itu 2018 kalau nggak salah itu kita buka MTS. Dan semoga saja ke depannya kita bisa membuka ke jenjang yang lebih lagi, yakni aliyah ataupun perguruan tinggi seperti itu. Berarti kalau 2003-2004 Gus Yasin sendiri angkatan pertama? Ya, jadi dulunya kan di sini itu istilahnya mitra dengan Al-Karimah Balongsari. Tapi entah dulunya ceritanya bagaimana, akhirnya kita di sini berdiri sendiri. Mungkin jalannya sudah seperti itu. Terus sudah tidak terasa, ternyata sudah lumayan lama kita berbincang tentang pendidikan pondok pesantren. Mungkin untuk yang terakhir, Gus Yasin bisa memberikan tips bagaimana menjadi santri yang baik dan harapannya untuk pendidikan, untuk dunia pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan agama Islam. Ya, kalau dari saya, siapapun yang ingin menjadi santri harus bisa berakhlak seperti santri. Dan kalau berada di dalam pondok pesantren berarti harus bisa taat, khidmah, dan juga rajin dan istiqomah. Insya Allah dengan 4 tersebut, ketika pulang akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, barokah, fid dini wad dunya wal akhirah. Seperti itu santri. Kalau harapannya sendiri? Jadi harapannya kalau dari saya, semoga semua lembaga pondok pesantren yang ada di Indonesia ini bisa terus berkembang, mengikuti perkembangan zaman, tidak kalah dengan pendidikan-pendidikan yang ada di luar pesantren. Karena dengan adanya pendidikan di pesantren ini, insya Allah anak itu lebih terperhatikan, kemudian agamanya juga mendapatkan ilmunya, mendapatkan dasarannya yang asli, yang ada sanadnya seperti itu. Karena keilmuan tanpa ada sanad bagaikan lampu yang padam seperti itu. Terima kasih banyak sudah berbagi pengalaman, sudah mungkin cerita-cerita dari Gus Yasin bisa menjadi inspirasi dari untuk ahi ohti, ayah bunda, atau bahkan teman-teman yang ada di rumah. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Dan terakhir nih Gus, tadi saya sempat dimintai quotes untuk teman-teman. Ya, quotes. Mungkin dulu yang saya tulis ketika lulusan SMA, lulusan aliyah itu kan ada buku kelulusan itu. Buku kelulusan. Ini saya dapatkan dari bukunya, dulu ada keamanan pondok namanya Pak Asror di SMA dulu. Jadi ada makalah seperti ini. Al insanu bitakhyir wa wahu bitakdir. Jadi manusia insan itu cukup berusaha, cukup untuk berikhtiar. Manusia tidak bisa ikut menentukan takdirnya Allah. Jadi Allah lah yang berkehendak, Allah lah yang mentakdirkan, manusia hanya cukup berikhtiar. Seperti itu. Jadi sebisa mungkin kita berikhtiar, kita berusaha sekuat mungkin sesuai keinginan kita masing-masing, dan tujuan utamanya adalah fid dini wad dunya wal akhirah, itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Seperti itu. Jadi terima kasih banyak untuk teman-teman yang ada di rumah. Jangan lupa untuk terus support kami dengan cara klik like, jempol yang ke atas, kemudian komen dan subscribe. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan tombol loncengnya agar teman-teman bisa tahu kapan Mipaba TV upload konten-konten terbaru. Sampai jumpa di episode berikutnya. Akhir kata dari kami, saya Triska Vita dan
Saya Muhammad Ilyasin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.